Nah, perintah agung yang pertama ini, jadikanlah semua bangsa murid. Murid berarti harus ada guru. Nah, guru yang ajar itu murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini nama Tritunggal Allah kita yang esa. Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, wajib kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk memberitakannya kepada segala makhluk, kepada semua orang. Dan penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan izinkan virus corona terjadi, namun Tuhan juga tidak tutup mata melihat kita. Tuhan pun sedang memelihara hidup kita. Maka itu kita tidak usah khawatir dalam wabah virus corona, kondisi virus corona yang melanda dunia dan mematikan sebagian besar saudara-saudara kita dari belahan dunia yang lain itu, ya. Amerika sendiri yang negara super canggih di bidang kesehatan saja puluhan ribu habis, hampir mendekati 100.000 habis. Itu karena apa? Karena ini diizinkan oleh Tuhan supaya manusia itu datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Gereja di rumah, nah, rumah tangga itu dijadikan sebagai gereja mini. Lalu tugas siapa pemberitaan Injil ini? Dalam perjanjian lama, tugas para imam lah. Ya. Makanya diteruskan dengan tradisi Kristen sampai hari ini diteruskan karena disesuaikan dalam perjanjian lama itu tugas oleh para imam. Tapi dalam perjanjian baru, tugas itu tidak hanya kepada para imam. Tapi tugas itu untuk semua orang Kristen. Setiap orang. Makanya Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan tidak bilang pergilah, hai pendeta, hai pastor, hai penginjil, hai majelis. Tidak. Tapi semua orang wajib untuk memberitakan pemberitaan Injil atau kabar baik bahwa Yesus mengasihi semua manusia. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9 itu tugas orang Kristen. Ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk memberitakan akan pekerjaan Tuhan. Yang terakhir sekali, dengan cara apakah pemberitaan Injil ini? Dengan akta dan karya. Akta artinya pengakuan. Kita mengaku dalam ibadat, dalam liturgi. Lalu diteruskan lagi dalam karya, perbuatan di luar gereja, di luar lingkungan kita. Kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam sikap hidup kita sehari-hari. Karena kita adalah makhluk yang mulia, sesuai dengan Mazmur Nats pembimbing, Mazmur 8 itu, kita ini makhluk yang mulia. Untuk memberitakan pekerjaan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan. Amin.